Memang Anies ini nampaknya ahli dalam menyelesaikan banyak permasalahan cukup dengan kata-katanya begitu. Karena dulu ketika janji kampanye angin-angin surga itu targetnya adalah rumah ini 232.000 unit. 230.000 unit. Tapi setelah hampir 4 tahun dari target 232.000 itu yang terrealisasi baru 780 unit. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua trik-trik licik yang pernah kita lakukan dan orang lain gak ada yang sadar. Jadi kalau baca berita soal rumah DP 0% atau rumah DP 0 rupiah di Jakarta, itu sebenarnya ada banyak kejanggalan. Kasus ini begitu rumit karena yang dipermasalahkan adalah selisih harga antara harga yang dipatok oleh Pemprov DKI dan DPRD soal tanah itu, kemudian dengan harga yang dibelikan atau ditransaksikan. Itu yang dipermasalahkan. Masalahnya adalah kita sebagai orang biasa atau warga biasa, itu kalau kita beli tanah kan juga terjadi transaksi seperti itu gitu. Pemerintah itu sudah matok harga, ada NJOP untuk semua tanah di Indonesia. Tapi apakah kita akan taat kepada harga patokan itu? Kan enggak. Pembelian itu selalu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sebelum ada DP, sebelum ada uang muka, tidak, harga itu bisa fluktuatif gitu. Hari ini bisa 100, besok bisa naik 110. Tergantung posisi tawarnya kuat mana gitu. Nah, KPK itu sedang menangani kasus yang seperti ini yang begitu rumitnya. Ya sebenarnya nggak masalah juga. Kalau memang ada kasus yang mencurigakan, silakan saja diproses. Cuman menjadi pertanyaan, sebenarnya kan ada banyak kasus yang lebih mudah, lebih gampang diselesaikan. Kenapa nggak itu dulu yang diselesaikan gitu? Kenapa bukan kasus Formula E yang sudah terlanjur ngaspal, terlanjur ngambil uang, sudah dikasih DP ratusan miliar, 500 miliar katanya, eventnya nggak ada, kita nggak dapat apa-apa, tapi uangnya sudah terlanjur habis gitu. Kenapa itu nggak dikasuskan lebih dulu? Apakah kemudian KPK itu tertekan dengan komentar-komentar publik selama ini? Karena kan sebelumnya, beberapa hari sebelum itu, KPK kan menangkap Gubernur Sulawesi Selatan. Dan publik bertanya-tanya, ngapain KPK? Ngapain jauh-jauh ke Sulawesi Selatan? Sementara di Jakarta itu biangnya korupsi, banyak banget nggak dikasuskan gitu. Kenapa? Dengan adanya kasus ini, kasus korupsi DP 0% ini, itu kan seolah-olah KPK dicitrakan di mata publik sudah tegas, tindak pandang bulu, sudah menindak kasus korupsi di Jakarta. Itu kan outputnya begitu. Sementara bagi Anies Baswedan, nampaknya ya Anies tidak terlibat dalam hal ini, begitu bersih, jadi tenang-tenang aja. Jadi ya silahkan KPK menangkap orang-orang yang perlu ditangkap gitu. Cuman kan kita tuh jadi jadi bertanya-tanya apakah seperti ini sistem kerja penegakan hukum dan sistem penegakan korupsi di Indonesia gitu. Dan Anies hebatnya itu bermain narasi gitu. Jadi kalau kita ingat dulu kasus DP 0% ini, rumah DP 0% ini itu kan ditujukan untuk orang miskin, untuk orang nggak punya, untuk orang Jakarta. Karena kan katanya orang Jakarta itu banyak nggak punya rumah, ratusan ribu orang nggak punya rumah, kita nyewa numpang di negeri sendiri. Makanya kita perlu bikin program yang membuat kita harus mandiri, berdiri di kaki sendiri dengan DP 0%. Makanya namanya DP 0%. Itu kan dipersepsikan untuk orang yang nggak mampu begitu. Tapi ternyata setelah dilantik, ternyata ini kan untuk orang yang dengan gaji 4 juta sampai 7 juta rupiah. Dan Anies bisa bilang, oh enggak, itu kan janji saya dulu DP 0%, bukan janji kepada orang miskin. Jadi itu pihak bank yang mengatur. Itu sama kayak kita bilang ke perempuan atau pacar kita, saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya peduli sama kamu dan seterusnya. Tapi ketika ditanya kapan nikah, loh, saya kan nggak bilang mau nikahin kamu. Saya bilang cinta kamu, saya bukan berjanji untuk nikahin kamu. Kan itu yang dirasakan oleh warga Jakarta sekarang gitu. Sama persis nih. Dikiranya untuk orang miskin, ternyata untuk orang-orang kaya juga pada ujungnya. Dan ketika ada ribut-ribut kasus korupsi DP 0% ini, tiba-tiba di media yang ribut itu ternyata gaji orang yang boleh untuk beli rumah DP 0% ini naik gitu. Dari 4 sampai 7 juta, sekarang minimal 14 juta. 14 juta. Ini maksudnya apa? Ini adalah sebuah standar persepsi publik, sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja Anies Baswedan begitu.
Karena tiba-tiba Anies dicitrakan berhasil karena orang yang dulu punya gaji 4 juta, 7 juta, sekarang sudah 14 juta. Kan itu maksudnya gitu ya. Orang-orang yang dulu tuh gajinya kecil sekarang sudah naik. Seolah-olah di Jakarta udah nggak ada lagi orang yang butuh yang harganya gajinya di bawah 10 juta, sudah 14 juta semua. Itulah kenapa DP 0%, DP 0% yang katanya untuk orang-orang miskin itu sekarang gajinya sudah 14 juta. Ini itu meskipun Anies nggak menjelaskan itu, tapi ini dimainkan terus di media begitu. Dan Anies bilang, oh saya akan menjelaskan nanti secara tertulis supaya nggak salah. Ya iyalah, dia akan memainkan kata-kata yang menarik dan menggugah begitu. Sukses Anies ini. Jadi isu korupsi yang menjerat staf-staf Anies Baswedan sekarang dibelokkan kepada bahasan atau isu soal standar gaji yang boleh membeli rumah DP 0%. Dibelokkan begitu ya. Jadi terlihat dilupakanlah kasus korupsi ini. Ya meskipun itu juga sudah susah dibuktikan begitu. Selain itu, memang Anies ini nampaknya ahli dalam menyelesaikan banyak permasalahan cukup dengan kata-katanya begitu. Karena dulu ketika janji kampanye angin-angin surga itu targetnya adalah rumah ini 232.000 unit. 230.000 unit. Tapi setelah hampir 4 tahun dari target 232.000 itu yang terrealisasi baru 780 unit. Artinya apa? Artinya ini hanya 0,3%. 0,3%. Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi Anies adalah orang yang solutif begitu, gubernur yang cerdik luar biasa. Jadi dan dia tidak mau dicap gagal, gubernur yang gagal dan seterusnya. Jadi dia memiliki cara yang efektif untuk menyelesaikan kasus ini begitu. Bukannya dia membangun rumah sebanyak-banyaknya sekarang, enggak. Dia menurunkan targetnya dari 232.000 menjadi hanya 10.000 unit. 10.000 unit. Itu artinya apa? Kalau sekarang sudah 780 rumah yang terrealisasi, itu artinya kan sudah 7,8% gitu. Sudah banyak gitu. Dari target 10.000 kan udah banyak gitu. Dan itu tidak bisa dianggap gagal katanya. Itulah. Emang hebat Anies ini, bisa menyelesaikan banyak masalah cukup dengan kata-kata dan perubahan makna. Itu sama kayak apa ya? Sama kayak foto Photoshop yang gunung di Jakarta itu. Itu katanya kan udara Jakarta jadi bersih berkat Anies Baswedan. Padahal itu hasil Photoshop gitu. Dinaikkan warnanya, dicerahin. Jadi tuh. Ini sama. Di P0% ini sama. Dari target yang 232.000 dikecilin jadi 10.000. Jadi seolah-olah berhasil gitu. Nah, sebenarnya kalau kita sadar, Anies itu memang dari dulu seperti itu, mengelabuhi. Dia mencari nama, mencari popularitas dengan cara-cara menipu seperti ini begitu. Sama ketika dia pidato soal pribumi. Pribumi di Jakarta harus mandiri, harus merdeka dan seterusnya. Pertanyaannya kan emang dia pribumi? Emang dia pribumi? Saya ketawa nih kalau ada orang bilang dia pribumi begitu. Cuman ya itu trik-trik licik dan ya sebenarnya ini nggak terlalu signifikan ya. Yang menjadi kekhawatiran saya itu kan sebenarnya pasca kasus ini. Jadi Anies ini akan berhenti tahun depan secara otomatis karena nggak ada pilkada 2022. Masalahnya kalau kasus DP 0% ini terus bergulir gitu, dilanjutkan, terus dimainkan, kita kan jadi lupa dengan kasus-kasus yang lain begitu. Kasus ini nggak selesai, tapi Anies kemudian terus dibicarakan. Kita kan maunya 2022 itu Anies berhenti sudah selesai diganti PLT dan dia nggak punya panggung lagi. Kalau kasus DP 0% ini terus dilanjutkan begitu, kan otomatis Anies misalkan sudah dianggap dipanggil jadi saksi, itu kan dia jadi punya panggung lagi, punya alasan untuk diberitakan lagi. Dan dia bisa tiba-tiba masuk sebagai calon kontestasi di Pilpres 2024 gitu. Itu yang nggak kita harapkan. Masalahnya lagi, KPK itu kan ada keluarganya Anies, si Novel Baswedan itu begitu. Ini kalau sengaja dimainkan untuk apa? Membuat agar Anies tetap punya panggung pasca 2022. Ini kan apa ya? Merugikan kita sebenarnya. Kita tuh nggak mau Anies berada di panggung politik 2024 gitu. Terserahlah dia mau di Jakarta sudah cukup merusak Jakarta, jangan sampai dia merusak Indonesia begitu.
Itu kekhawatiran saya. Nah, sebagai pakar mantan, saya mau mengakhiri video ini dengan pernyataan bahwa sebuah kekuasaan yang didapat dengan cara-cara licik, dengan cara-cara menipu, dengan kata-kata rangkaian kata akan dipertahankan dengan cara-cara yang sama. Akan dipertahankan dengan cara-cara yang sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.